ada suatu doa yang bagus yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi judunus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillah, berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari yang kita dihidupkan kembali setelah kematian tadi malam, setelah tidur kita, yang merupakan salah satu bentuk kematian yang Allah tunjukkan kepada kita semua. Dan hari ini hari di mana Allah denyutkan kembali jantung kita, alirkan kembali darah-darah yang ada pada pembuluh darah kita. Allah kembang kempiskan paru kita, Allah kedipkan mata kita, Allah berikan kesempatan tubuh kita ini untuk mengabdi kepadanya. Dan yang paling penting adalah Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk hari ini bertaubat dan meminta ampun atas berlimpahnya dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak lupa kita mengucapkan sholawat serta salam kita yang terbaik kepada kiai kita, kepada imam kita, kepada junjungan kita, kepada manusia yang syafaatnya kita sangat-sangat harapkan. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk meneruskan jejak perjuangan manusia yang mulia ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik, terima kasih jazakumullah atas undangan dari teman-teman Bea Cukai Bandung atau Kanwil Bea Cukai Bandung yang hari ini mengundang saya hadir di Zoom ini, dan mudah-mudahan meskipun online tidak mengurangi semangat kita untuk belajar atau menuntut ilmu, karena itulah akar dasar dari agama kita yang mulia ini. Teman-teman sekalian, bicara tentang mentalnya atau mungkin jiwa atau perasaan seseorang atau emosi seseorang yang merupakan salah satu hal penting ya, yang sudah diajarkan tentunya oleh Rasulullah SAW dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Itu semua adalah sebuah kaitan. Jadi bicara mental, jiwa, perasaan manusia tersebut itu tidak lepas dan sangat erat kaitannya dengan raga kita. Jadi mungkin teman-teman sekalian sudah sering mendengarkan konsep kesehatan Islam yang sering saya ulangi di berbagai kajian, dan hari ini pun saya ulangi, dan mudah-mudahan akan semakin menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis yang berbunyi atau hadis ini yang awalnya menceritakan tentang halal haram ya, yang bunyinya innal halalu bain wa haramu bain wa bainal mustabihat dan seterusnya. Kemudian hadis tersebut juga menjelaskan tentang panglimanya raga kita, yaitu hati, yang Nabi SAW jelaskan di situ, ala wa inna fil jasad mudghah iza salat jasadu kullu wa iza fasada jasadu kullu ala wa hiya qalb. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging ya, yang jika daging itu baik maka baiklah semua, dan jika daging itu rusak, rusaklah semua. Maka menariknya memang kalau kita lihat atau kita pelajari dalam hadis tadi, awal dari cerita tentang hadis ini ya adalah tentang menceritakan tentang halal dan haram. Jadi subhanallah ya teman sekalian, ternyata hati itu sangat sensitif dengan sesuatu yang haram ya. Dan hati itu juga sensitif dengan sesuatu yang halal ya. Kata Nabi SAW ya, kalau orang yang mau menjaga hatinya maka dia harus menjaga hatinya dari sesuatu yang haram. Nah, di sini ternyata pelajaran pentingnya adalah bahwa ternyata Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bahwa hati itu ya seperti titik yang putih ya. Kemudian dosa yang dilakukan seseorang itu membuat hatinya menjadi hitam sehingga akhirnya hati itu tertutup dengan noda hitam atau noda dosa tadi. Dari situlah ternyata nyambung lagi dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa halal itu atau kebaikan atau pahala yang dikerjakan atau ketaatan dilakukan oleh seseorang itu akan memberikan ketenangan dalam dirinya, dan ketenangan itu
Allah yang berikan, sebagaimana tadi saya membacakan ayat dalam surah Al-Fatih. Wallazi adalah sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Menurunkan itu tidak tahu, turun itu kan dari atas ke bawah, maka ketenangan itu tidak bisa didapatkan. Kita tidak bisa dapatkan sendiri. Ya, jadi kalau kuncinya nanti akan kita bahas, Bapak Ibu sekalian, bahwa kunci ketenangan itu memang dasarnya datang dari Allah. Tapi di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya apa? Hati itu ya dibiasakan atau dikondisikan untuk terus dalam keadaan ketaatan. Inilah konsep jiwa yang tenang ya. Jadi kita bicara jiwa, emosi, hati itu, maka kuncinya adalah bagaimana hati itu terus melakukan ketenangan atau melakukan kebaikan atau ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sebagaimana kita mengetahui ada suatu doa yang bagus yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin. Jadi sebagaimana hati ya, sebagaimana raga yang bisa sakit, maka hati pun bisa sakit ya. Sakitnya hati ini tentunya tidak lepas dari terlanggarnya nilai-nilai dalam hati tersebut, baik nilai-nilai yang sebenarnya sudah Allah berikan kepada kita semua atau nilai-nilai sifatnya umum ya, yang kita sudah tahu nilai-nilai kebaikan, atau mungkin katakanlah budaya-budaya sebenarnya itu adalah nilai-nilai kebaikan yang kita pernah mendengar atau membaca ayat dalam Al-Quran, fa'akim wajhaka lidina hanifah. Jadi fitrah ya, fitrahnya. Jadi hadapkanlah wajahmu ke fitrah ya, fitrahnya Allah. Jadi nanti maksud fitrahnya Allah itu fitrat Allah ya. Maksudnya di situ adalah kebaikan-kebaikan yang kita bisa dapatkan dari sumber-sumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kalau itu dilanggar, maka pasti jiwanya, mentalnya akan bermasalah. Jadi kalau kita bicara hari ini tentang mental, ya tidak lepas tentunya dari kejiwaan itu sendiri, kejiwaan seseorang. Jadi mental seseorang dibentuk oleh jiwa yang baik. Jiwa yang baik adalah jiwa yang senantiasa mengikuti atau menjadikan dirinya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua disitulah letaknya atau sangat besar peran iman ya. Iman seseorang untuk menundukkan atau menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang dia tundukkan, bukan yang menguasainya dia. Ya. Jadi jiwa yang tenang, mental yang tenang, hati yang tenang itu pada dasarnya adalah bisa didapatkan jika seorang itu mendapatkan atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsepnya.